Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir. Menjadi seorang diakon pada masa gereja purba berarti berkarya penuh merawat orang sakit, mengajar dan membimbing para katekumen. Semua itu dikerjakan oleh Laurentius dengan penuh pengabdian. Ia giat dan cakap untuk melindungi harta milik gereja terhadap nafsu merampas para penganiaya, dibagikannya semua kepada orang miskin. Bersama Santo Petrus dan Paulus, Laurentius menjadi pelindung kota Roma. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa cahaya abadi yang cemerlang karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk memperoleh hidup yang kekal, memelihara hidup yang kekal, berarti kita harus berani melayani. Melayani Tuhan Yesus berarti melayani Bapa di surga. Pelayanan itu harus diwujud nyatakan dengan semangat Kristus sendiri. Mewartakan Injil, kabar sukacita dari Allah, hidup dalam keadilan menuju perdamaian. Sumber hidup kita adalah persekutuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan mewujudkan iman itu di dalam perbuatan dengan cara mengunjungi orang sakit, mewartakan Injil, mengajarkan iman, memberi makan dan minum bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah caranya kita menghadirkan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang kita imani terarah pada hidup yang kekal, yaitu bersatu dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Apa yang kita lakukan digerakkan oleh iman itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, meneladani semangat hidup Santo Laurentius, maka kita harus berani kehilangan nyawa, tidak menyayangkan nyawa sendiri, tetapi berani berkorban seperti Kristus yang menginspirasi dan menggerakkan kita untuk kesejahteraan hidup bersama. Banyak pula orang-orang suci yang mempersembahkan diri demi kemuliaan Allah di dalam kehidupan dunia ini, sehingga pada akhirnya kelak kita mencicipi dan masuk di dalam kehidupan surgawi. Itulah kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Laurentius ini kami menyatakan bukti pengabdian sejati dan telah Kau puaskan dengan anugerah-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin menikmati penyelamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.